Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardian Rusman, NIM E022013 dengan prodi Statistika 2022B. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil pembuatan text mining saya dengan metode pre-processing dan klasifikasi naive Bayes. Sebelum kita masuk ke dalam sintaknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu text mining, pre-processing, dan klasifikasi naive Bayes. Saya akan mencoba menjelaskan. Text mining dapat kita simpulkan sebagai alat yang sangat berguna untuk mengekstrak informasi berharga dari teks yang besar. Dengan kita memahami konsep dasar dari teknik text mining, kita dapat memanfaatkannya untuk memecahkan berbagai masalah bisnis dan sebuah penelitian. Di dalam era yang digital ini, kita dibanjiri oleh data teks dalam jumlah yang sangat besar. Text mining di sini dapat membantu kita untuk mengorganisir datanya, menemukan pola, mengekstrak informasi, bahkan membuat prediksi. Misalnya, kita akan memprediksi sentimen atau suatu ulasan pada sebuah aplikasi. Seperti itu. Dan untuk pre-processing itu sendiri, ini kita dapat simpulkan sebagai metode yang kita gunakan untuk mempersiapkan data mentah agar siap diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Ini melibatkan serangkaian teknik untuk membersihkan, mengubah, dan menyederhanakan data sehingga menjadi lebih informatif dan relevan. Dan untuk metode naive Bayes, ini kita dapat simpulkan sebagai suatu algoritma atau metode klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes. Dan algoritma ini digunakan untuk memprediksi kelas suatu data berdasarkan fitur-fiturnya, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sintaknya. Pertama-tama kita menginstal Google Play Scraper-nya. Ini proses penginstalannya. Selanjutnya kita di sini dari Google Play Scraper kita mengimpor source review. Kita impor source review, dan di sini kita memasukkan link aplikasi yang kita pilih. Dan kebetulan saya di sini memilih aplikasi Spotify Music. Dan di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Data yang kita ambil di sini sebanyak 1500 dari yang terbaru. Dan untuk filternya kita menggunakan none yang artinya tidak terdapat filter. Selanjutnya kita akan menampilkan kolom-kolom yang ada pada data kita. Kolomnya username, user email, content, score, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita hanya mengambil 2 kolom saja. Di sini saya mengambil kolom konten dan score. Konten dan score. Nah, selanjutnya kita mengubah judul kolom score menjadi sentimen. Dan nilai 1, 2, dan 3 kita rubah menjadi negatif, dan nilai 4 dan 5 menjadi positif, seperti itu. Ini outputnya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan klasifikasi kita, di sini kita akan menghilangkan atau menghapus tanda-tanda selain nomor dan huruf seperti pagar, koma, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini outputnya, dapat kita lihat perbedaannya ya. Oke. Terus selanjutnya yaitu di sini kita akan memisahkan
kata per kata menggunakan tanda koma. Ini untuk memudahkan kita dalam memaknai kata per katanya. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita memisahkan kata per kata menggunakan tanda koma, kita akan menghilangkan kata-kata yang tidak berarti. Dengan seperti ini, kita menghilangkannya seperti sini yang dan kata-kata yang tidak bermakna lainnya. Ini outputnya dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu di sini kita akan menampilkan kembali data-data kita. Ini datanya lumayan banyak ya, karena sebanyak 1500 tadi. Nah, ini hasil dari data kita. Ini tanda komanya sudah kita hilangkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu untuk memudahkan klasifikasi kita selanjutnya yaitu kita rubah kolom sentimen menjadi kategori dan kolom konten menjadi string. Kemudian kita masuk ke dalam proses TF-IDF. Dalam proses TF-IDF kita mengimpor TF-IDF vectorizer dan mengimpor convectorizer. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan ukuran dari matris kita. Kita akan menampilkan matris kita di sini. Nah, ukurannya yaitu 1500 dikali 1636. 1500 dikali 1636. Selanjutnya, splitin data. Nah, di sini kita akan mengimpor train, test, dan split. Di sini train dan test split tujuan untuk membagi data menjadi beberapa bagian. Di sini kita menggunakannya untuk menghasilkan sebuah data test seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan ketepatan akurasi dari data kita. Data kita di sini akurasinya sebanyak 0,8. Presisinya sebanyak 0,76 dan recall-nya sebanyak 0,22 atau 0,23 dan F1 score-nya sebanyak 0,34 atau 0,35. Nah, di sini presisinya menunjukkan bahwa dari semua prediksi positif yang dibuat model, 76% benar-benar positif. Dan untuk recall-nya, di sini recall-nya menunjukkan 0,23. Itu bahwa modelnya hanya berhasil mengidentifikasi 23% dari semua kasus positif yang sebenarnya ada dalam data uji. Seperti itu. Dan untuk F1 score-nya, ini adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall-nya. Ini memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang kinerja sebuah model. Seperti itu. Dan untuk ketepatan akurasinya, sini kan sebesar 0,8. Jadi ini menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi kelas yang benar sebanyak 80% dari data uji kita. Seperti itu. Di sini dapat kita simpulkan data yang kita ambil dari aplikasi Spotify itu ketepatan akurasinya sebanyak 80%, dan itu dapat dikategorikan sebagai cukup baik. Seperti itu. Mungkin sampai di sini presentasi saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.